Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kali ini kembali saya mengundang dua narasumber, dua cendekiawan Hindu. Yang pertama Profesor Surade, beliau adalah dosen di Universitas Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Yang kedua narasumber Ibu Desa Made Suwarti Laksmi, doktor ya. Beliau adalah dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar. Kedua narasumber ini kami ajak berbincang-bincang lanjutan tentang kedudukan Dharma Gita dewasa ini. Bu Desa, izinkan saya mau bertanya, dan Pak Surade nanti bersama-sama bisa memberikan pembahasan bahwa pemerintah telah memulai melakukan pembinaan terhadap Dharma Gita, baik di daerah maupun tingkat nasional. Tadi sudah disebutkan misalnya Utsawa Dharma Gita tingkat nasional sudah memasuki angka atau usia 14. Ya, tentu usaha ini usaha yang dilakukan sungguh-sungguh. Kita tahu orang yang melaksanakan Dharma Gita atau mencoba belajar Dharma Gita itu diberikan peluang 3 manfaat penting. Misalnya, secara tidak langsung yang bersangkutan belajar yoga, ya. Yang kedua, dia bisa diberikan medium untuk mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan, ya. Yang ketiga tentu melalui Dharma Gita yang ia nyanyikan, ia dapat merefresh perasaan-perasaan hatinya. Jadi kesimpulan saya adalah Dharma Gita memiliki fungsi yang luar biasa dalam pembinaan pribadi umat Hindu maupun umat Hindu secara keseluruhan. Persoalannya sekarang adalah ketika saya, anak-anak saya ingin belajar Dharma Gita dengan baik dan benar, apa yang saya harus lakukan? Saya misalnya tidak hidup dalam lingkungan di mana Dharma Gita itu acap kali dilakukan. Kedua, saya susah mencari guru untuk melakukan pembinaan. Bukankah Dharma Gita juga membutuhkan seorang guru? Adakah trik-trik yang memungkinkan saya bisa belajar Dharma Gita secara efektif, efisien, dan tentu tanpa menyalahi standar-standar kompetensi kalau kita menyanyikan Dharma Gita? Durusang Bu Desa. Ampura tuh. Nyanyi wis inggih memang Dharma Gita niku kan nyanyian keagamaan. Iya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Gita niku juga berarti yoga, pernafasan, juga keindahan, kelanguan. Kan ini adalah keindahan. Nah, bagaimana kita menciptakan keindahan itu dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang zaman digital ini kan sudah luar biasa canggih. Yeah. Nah, semuanya serba digital, apapun bisa direkam, audio atau audio visual. Akan sangat mudah sekali merekam tembang, merekam kekawin, merekam kidung, walaupun kita tidak berada di lingkungan Komunitas yang yang luar melaksanakan biasa itu untuk megegendingan tapi tetap bisa dilakukan. Yang penting ada rasa indah dulu dalam diri sendiri, ada rasa keterdugaan sendiri, ada
kekuatan untuk menuntun diri untuk anak itu. Ada motivasi diri. Ada motivasi diri dulu untuk itu. Saya rasa itu yang perlu dibangun dulu, baik anak-anak maupun orang yang sudah lanjut usia ingin memulai Dharma Gita itu sendiri. Kita tahu bahwa anak-anak itu adalah mempunyai jiwa yang polos. Ada tegak seperti kertas putih, kemanapun kita arahkan dia akan ke sana. Nah, dengan situasi seperti ini lingkungan sangat juga mempengaruhi itu untuk mereka mencintai Dharma Gita, karena kita membicarakan tentang Dharma Gita. Untuk mencintai itu mereka perlu motivasi dari lingkungannya juga, orang-orang terdekatnya, dimulai dari di rumah, orang tuanya, kemudian di tingkat sekolah. Nah, di sini ada tuntutan tersendiri kepada para pembina, para guru-guru sekolah, terutama guru agama dan guru bahasa Bali. Nah, di sini kiranya perlu kompetensi untuk mengisi diri dalam kaitannya dengan Dharma Gita ini. Paling tidak bisalah menembang, begitu, maka kawin, walaupun tidak bagus, tetapi tahu tentang itu, dan itu akan berlanjut kepada anak didiknya. Lebih-lebih lagi, seorang guru yang memang mempunyai kualitas baik dalam suara maupun pengetahuan di bidang itu, akan sudah tentunya anak-anak itu kan akan tertarik untuk menirunya. Nah, itu dulu. Kalau sudah anak-anak tertarik untuk menirunya, sudah akan diikuti dengan proses selanjutnya. Mereka dengan sendirinya akan menuntun dirinya sendiri untuk mencari guru bila perlu. Saya rasa itu dulu pertama kali perlu dibangkitkan dulu. Nah, sudah itu baru proses selanjutnya ke dalam tahapan teknis. Teknis. Ada tambahan dari Prof. Surada? Dharma Gita nika, jadi selain sebagai persembahan, sebagai pengiring, sesungguhnya Dharma Gita itu adalah rasa bakti. Kita hidup ini sebenarnya tidak bisa lepas dari Gita. Misalnya tuh Haji baru metangi wosan Yunan Wedang, ampun mau kita dihinjap kal kijo itu Gita itu. Oh, gitu ya. Itu. Bukan jadi, menyanyi saja. Bukan menyanyi saja. Nah, sekarang dalam kaitnya dengan nyanyian ini, yang tiang pahami, yang tiang amati, memang anak-anak kita sulit. Jadi jarang yang kesana minatnya. Sekarang gimana caranya? Kita harus punya trik-trik tersendiri yang memang mereka sukai. Salah satu sudah disampaikan tadi, masukkan dia ke program Droid misalnya, ya entah direkam. Kemudian Gita niki kan wenten geguritan, wenten kidung, wenten kakawin. Ini kan masing-masing punya karakter tersendiri. Kalau megeguritan, tidak akan mungkin dan mereka akan takut ketika mendengar nyanyiannya Bu Desa tadi. Waduh, saya ngerti ya. Jadi kita kan diwarisi cara teknik. Jadi ada tembang periring dan wilet. Yang periring dulu, misalnya Terikaya pari sudah, jangan begitu diajar. Terikaya pari sudah, banyak ya Pak malu. Itu teknik sederhana ya. Sederhana, tingkah itu telu jati gitu ya supaya pang resep ngerti apa ini. Nah sebelumnya itu kan kita berikan apa maknanya, untuk apa gendeng ini, untuk kamu, untuk apa itu dulu supaya minat mereka ada di kita dulu. Pangnya iya negak malu itu, gitu. Jadi itu cara. Nah kemudian baru kita latih vokal, dan vokal kalau itu di hidung, kemudian ada di keguritan ada latih guru dingdong.
guru dingdong. Kalau memang kita punya teori atau metode yang lain, kita rubah aja nang neng dong itu dengan do re mi fa sol yang lebih modern. Apa bisa? Bisa, kenapa? Wah, Bisa, kenapa itu tidak? yang penting. Itu kita rubah. Dan jadikan untuk mereka mudah memahami. Ini kalau ini kan sudah umum. Kalau diisi taleng, tedong, baca taleng, tedongnya dia udah sulit ya. Kalau diisi do re mi fa sol, udah ngerti dia. Itu caranya. Nah, pelan-pelan begitu dia sudah bisa, baru kita beri sesungguhnya tahap berjenjang. Tidak boleh harus begini ngilat melayap ya. Lari dia, apa itu udah ngerti dia. Nah itu. Kalau kidung, latih dulu olah rasa, olah vokal, berikan pemahaman Sebentar, apa ini tujuannya. kalau olah rasa dengan olah vokal mana yang didahulukan? Kalau olah rasa dan olah vokal dulu. Nah, Vokal. itu. Logika saya ya begitu. Ya. Vokal dulu Vokal dulu. baru bisa Olah olah rasa. Ya, Ya. vokal dulu. Olah rasa ini kan menyangkut ekspresi Ekspresi penjiwaan. sudah Ya. ya, penjiwaan ya. Nah, kemudian kalau meningkat lebih, biar mereka sudah bisa, sebenarnya dasar basic untuk Dharma kita di geguritan. Kalau sudah bagus keguritnya untuk ke kidung, pindah ke hidung, tak masalah. Apa yang dimaksud guritan seperti apa contohnya Bu Desa? Geguritan itu kan asal dari gurit. Geguritan itu sesungguhnya kumpulan tembang-tembang. Ya. Ya. Yang dibuat umpamanya bersumber dari cerita. Ya. Misalnya geguritan Gusti Wayan. Iya. Susito Subudi. Sucito Subudi, Ya. geguritan Pupuk, Basur, pupuk. geguritan Sampik Ingtai. Itu kan geguritan bukunya. bukunya. Winten di Lontar, Ya. winten di buku. Tapi di dalam geguritan itu macam-macam ada Pupuk. tembangnya. Ada pupuknya. Ya. Ya, kalau iya. sudah geguritan, tembangnya pada umumnya adalah sekaralit. Karalit. Oh, Sekaralit termasuk kidung geguritan lawe itu sering juga disebut kidung karena bahasanya bahasa Jawa Tengahan. Gitu. Pada umumnya ngangge bahasa Bali. Dalam gegurit nike minimal ada 10 pupuh. Silurma, sinom, nanti pucung. Itu Kecuali Ulah. basur. Kecuali basur. Kecuali basur, Jaya Prana, Gusti Wayan, Pakang Raras, Linggar Petak. Itu banyak contoh geguritan yang hanya memakai satu pupuk saja. Ya. coba sederhana begini. Saya ini kan orang awam. Ya. Pemirsa barangkali sebagian juga sama dengan saya. Iya. Kalau saya ingin belajar sekar alit, ya, olah vokal dasarnya seperti apa? Kalau saya ingin belajar sekar madil, olah vokal dasarnya seperti apa? Atau kalau saya ingin belajar tentang sekar agung, olah dasarnya apa? Bisa nggak Ibu memberi contoh kepada para pemirsa yang ada di depan kita tuh? Itu dia pada menunggu itu. Nggih, apura. Nggih, niki memang 3 hal yang berbeda. 3 kita lakukan untuk mempelajari teknik olah vokal dalam sekar alit, sekar madya dan sekar agung. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Surade bahwa untuk tingkatan pertama gegitan atau gita atau tembang yang kita mesti pelajari pertama kali adalah sekar alit. Ya, sekar alit karena kalian pun kalau sudah adik-adik bisa mesekar alit, nembangan sekar alit untuk belajar ke tingkat yang lebih tinggi itu akan lebih mudah. Karena dasar-dasarnya sudah diketahui. Nah, untuk pemula sekar alit kadang-kadang kebablasan sudah kadung nembang, kadang-kadang tidak tahu sumber suaranya di mana. Hal yang paling penting seperti yang saya katakan tadi adalah sumber suara. Kalau sekar alit itu sumber suaranya ditungtungin lidah. Ya. Saking tuku mana guru. Ini begini ya? Saking tuku mana guru. Nggih. Nggak bisa saya. Kemudian kalau sekar madya sampun ke tengah dia. Ya. Di tempatnya di Madyaning Jiwa. Apa itu maksudnya Madyaning Jiwa? Nah, tempat suaranya itu sudah ke tengah nih.
Kira-kira di mana? Di tengah-tengah lidah. Di lidah, tengah-tengah Di tengah lidah. lidah nih ke Tetap di tengah lidah. Tandas tandas. Jadinya ke apa namanya? Gigi tidak boleh kelihatan karena sudah ke dalam dia ke tengah jiwa. Penggentan Sekaragung sekarang bungkahin jiwa niki. Dibungkahin jiwa. Ono siratu di rengon. Ampun dibungkahin dia. Coba sekarang buat terbalik. Sekar Agung tapi vokalnya Sekar Rare. Sekar Ali. Coba kan kedengaran. Nah, kira-kira untuk menunjukkan kepada pemirsa bahwa itu salah gitu. Nah, hal yang terbalik ya, yang dianggap salah, menyalahi aturan teknik olah vokal dalam menembangkan Dharma Gita itu, kalau kita menyanyikan kekawin, tetapi kita menyanyikannya dengan teknik olah vokal pupuh. Misalnya, Ana siraratu di biarengan. Itu pupuh, kekawin cap pupuh. Ini kekawin cap pupuh. Tapi bagi saya yang nggak ngerti itu baik semua karena saya mendengar suara ibu. Tapi orang yang mengerti ini mengatakan itu tidak patut dilakukan. Karena semuanya sudah benten Aturannya ternyata. Makanya kalau saya misalnya jadi juri gitu nggak ngerti Bu Desa. Ya, nggak ngerti. Yang saya tonton adalah yang menyanyi. Karena pendalamannya berbeda. Karena iya. kidung atau gitar itu kan persembahan. Nyanyian persembahan. Karena sekaralit itu kan pada umumnya dilakukan atau dinyanyikan untuk kepentingan pertunjukan, tidak untuk persembahan. Walaupun sekarang ini banyak sekali pupuh-pupuh yang digubah untuk kepentingan persembahan. Nah itu beda lagi. Nah di sana tidak nyempreng sekali suaranya, diatur dia dengan memakai teknik kekidungan. Kalau misalnya sinden di dalam salah satu wayang yang biasa Bu Desa sering ikuti itu termasuk kategori apa? Nika gerong, ya. Gerong itu gerong ya. Tanda, terus sesendon. Nah, Ya. nika mengarah kepada antara nih. Ya. Kalau tergantung permainan nadanya dan tergantung permainan melodinya dan tergantung kebutuhannya dalam pementasan. Dia Apa yang cenderung terjadi ke dalam pementasan? sekar alit sampai lebih Madir. banyak ke sekar alit Madir. Oh, gitu. Tidak mungkin ke Sekar Agung. Kecuali ada hal-hal yang memang apa yang terjadi di dalam pementasan itu yang menuntut penyanyian untuk memakai teknik. Oke. Jadi kategorisasi Sekar alit, Sekar Madir dan Sekar Agung itu juga terkait dengan peruntukan. Nggih, Pak. Saya kira ini menarik sekali kalau ini dilanjutkan terus. Kita akan kehabisan waktu. Oleh karena itu tentu saya sebagai pengundang Prof. Surade dan Bu Desa mengaturkan terima kasih. Saya kira umat kita haus akan pembinaan yang seperti ini. Ada harapan yang ingin Pak Prof. Surade atau Bu Desa sampaikan kepada siapa semua pihak agar hal-hal semacam ini menjadi diperhatikan. Mohon maaf pada pemirsa dimanapun berada channel Yuda Triguna, untuk Dharma Gita yang dimiliki oleh umat Indo-Indonesia ini tidak saja sebagai pengiring yatnya,
pelengkap iatnya, tetapi Dharma Gita itu berdasarkan sastra Weda, mantra-mantra Weda yang ada saya temukan, itu adalah bagian integral daripada upacara iatnya. Jadi pertama, kedua Dharma Gita itu adalah sebagai media untuk belajar agama, mempelajari ajaran Weda. Makanya kita mengenal Wirama, Wiraga, Wirasa. Kalau saya kaitkan dengan ilmu pendidikan, teorinya belum Tuaji Nikain, itu ada kognitif, itu ada di Wirama. Jadi belajar membaca, belajar guru lagu, kalau ke kawin belajar guru bahasa. Dan itu Wiraga. Wiraga itu bagaimana kita menyikapi apa yang kita baca, pelajari. Itu kemudian itu namanya afektif. Dan psikomotor, apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan Dharma Tula, maka kita wujudkan, laksanakan psikomotor. Jadi inilah warisan leluhur kita yang memang luar biasa. Dan Dharma Gita itu sudah menjadi bagian dari Sadharma, yaitu salah satu metode penyuluhan agama Hindu. Apalagi leluhur kita mewarisi melacah sambilang menggending. Oleh karena itu, saya mohon kepada umat Sudharma, mari kita ajarkan, pelajari warisan yang diwarisi oleh leluhur kita untuk melaksanakan agama, ajaran agama, kalau dalam bahasa Bali, agama Hindu di Indonesia. Saya kira demikian. Iya, Wentan Bu Desa. Mungkin yang Kidik menambahkan, mungkin karena sudah sebagian besar diungkapkan oleh Prof. Surade, mungkin sekedar ajakan atau imbauan kepada adik-adik kita untuk marilah kita mencintai kesenian kita, terutama Dharma Gita ini. Saya harapkan adik-adik berbangga kita memiliki Dharma Gita yang demikian mempunyai nilai-nilai luhur yang sangat tinggi. Dan kemudian para orang tua dan para guru-guru sekolah, saya juga menghimbau untuk meningkatkan dirinya untuk mulai, kalau bagi yang belum, mulailah sekarang mempelajari Dharma Gita ini untuk dilanjutkan kepada adik-adik kita. Kemudian kepada pemerintah mungkin sekedar walaupun tidak imbauan ya, harapan untuk meningkatkan pembinaannya, sosialisasinya, untuk lebih sering melakukan kompetensi ini, yang kompetisi untuk menjadikan adik-adik kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi Dharma Gita ini dicintai oleh adik-adik kita sebagai persembahan. Dan bagi pemenang juara, tolong dilanjutkan, jangan mandek. Setelah menjadi juara, kalian berhenti sampai di sana, lanjutkanlah. Dan mohon pemerintah juga memperhatikan segala sesuatunya. Hanya sekian, memotivasi dan untuk menjadikan anak-anak kita lebih mencintai Dharma Gita ini. Baik, terima kasih Bu Desa, Prof. Surade, para pemirsa yang budiman. Satu keyword, satu kata kunci. Mari kita belajar sambil bernyanyi. Bernyanyi dalam Hindu namanya Dharma Gita. Semua kita punya semangat. Semoga kita memiliki semangat yang sama untuk belajar, mempelajari diri, membelajarkan diri melalui bernyanyi, melalui Dharma Gita. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.